Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas eh, lembaga sosial berupa lembaga politik dan lembaga agama. Ya, kemudian ini materi kita yang terakhir juga ya. Berarti setelah ini kita akan PAS ya. Di samping itu kita ambil nilai dulu. Oke, kita langsung ke lembaga agama yang keempat ini ya. Apa sih lembaga agama? Lembaga agama ini berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dan untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia ya. Manusia itu saling membutuhkan, kemudian membutuhkan untuk tempat berkeluh kesah. Di samping manusia, kita juga membutuhkan orang yang lebih dari kita. Bukan orang makhluk yang lebih dari kita, yaitu kebutuhan akan agama ya. Kalau kita punya kesusahan, kita ingin berkeluh kesah, nah itulah kita fungsinya agama. Kita bisa pasrah, memohon kepada Tuhan, kepada Allah begitu ya. Nah, kemudian lembaga agama menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan yang menyatukan komunitas moral berdasarkan nilai bersama ya. Kalau agama Islam maka ya komunitasnya agama Islam, percaya bahwa agama Islam adalah yang terbaik. Nah, begitu. Demikian juga dengan agama lain menurut kepercayaan mereka. Macam-macam lembaga agama di Indonesia, ya yang pertama adalah Islam. Organisasinya atau lembaganya namanya Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut MUI. Ya, kalau Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebagainya itu juga organisasi agama Islam di Indonesia, tetapi yang menyatukan semuanya itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Ya, itu ya. Oke. Yang kedua adalah organisasi agama Kristen, lembaga agamanya namanya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau sering disebut PGI. Yang ketiga adalah organisasi agama Katolik. Lembaga agamanya bernama Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Nanti perbedaan agama Kristen dan agama Katolik akan kita bahas di kelas 2 ya. Oke, yang keempat adalah organisasi agama Hindu di Indonesia, yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Kemudian yang kelima, organisasi agama Buddha di Indonesia, yaitu Perwakilan Umat Buddha di Indonesia atau sering disebut Walubi. Yang terakhir yang baru diakui pada masa Presiden Gus Dur adalah agama Konghucu. Lembaga agamanya namanya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disebut Matakin. Sekarang apa sih ciri-ciri lembaga agama? Ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, merupakan sistem keyakinan. Ya, kita yakin agama itu adalah yang paling betul. Dua, merupakan perwujudan suatu yang diyakini sebagai hal gaib. Yang tiga, menjadi pendorong, penggerak, dan pengendali perilaku. Yang keempat, mempersatukan umat. Yang kelima, merupakan suatu hal yang memuliakan umatnya. Lanjut, sekarang apa sih fungsi manifest agama? Ya, jadi ada fungsi manifest berarti nanti ada fungsi laten ya. Fungsi manifest yang pertama, pola keyakinan atau doktrin yang menentukan sifat hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Ya, doktrin bahwa agama Islam paling benar, kita harus begini, harus begitu. Kita didoktrin dari kecil dan itu kita percaya bahwa itu adalah benar, gitu ya. Itu termasuk doktrin ya, keyakinan. Yang kedua, ritual yang melambangkan doktrin tersebut. Ritual kita apa? Ya, sholat, ngaji, gitu ya. Kemudian yang ketiga, seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut ya. Ini ada aturan-aturan dari agama kita yang mengatur perilaku kita, misalnya harus berhijab, memakai pakaian yang menutup aurat, kemudian menjaga pandangan mata dan lain sebagainya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh minum khamr atau minuman keras dan lain sebagainya. Nah, sekarang peranan lembaga agama. Yang pertama, peran edukatif atau pendidikan moral.
Yang kedua adalah penyelamat atau memberi keyakinan keselamatan hidupnya. Yang ketiga, pengawas sosial mewujudkan keteraturan sosial melalui larangan dalam kitab suci. Yang keempat, persaudaraan menghimpun umat yang heterogen. Ya, sekarang lanjut lembaga yang terakhir yaitu lembaga politik. Ya, apa sih yang dimaksud dengan lembaga politik? Lembaga politik adalah lembaga yang menghubungkan antara kekuasaan dan warga sehingga tercapai keteraturan. Kekuasaan itu siapa? Ya, misalnya perangkat desa, kemudian bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, nah begitu. Dua, menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Ya. Kemudian sekarang dalam lembaga politik pasti ada kekuasaan dan dominasi. Dominasi itu menguasai juga ya. Kekuasaan dan dominasi. Ya, apa sih kekuasaan? Kekuasaan adalah memaksakan kehendak kepada pihak lain atau dengan power. Kemudian wewenang atau dominasi adalah legalitas dari sebuah kekuasaan yang bersifat resmi. Inilah perbedaan antara kekuasaan dan dominasi. Kemudian bagaimana cara mempertahankan kekuasaan? Yang pertama yaitu menghilangkan peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan. Diganti dengan peraturan baru yang menguntungkan. Kita lihat setiap kali ada pemilihan presiden, setiap kali ada pemilihan anggota DPR dalam pemilu, maka DPR tersebut selalu bersidang dan membuat undang-undang baru. Nah, ya, membangun sistem kepercayaan yang dapat memperkokoh kekuasaan. Ya, contohnya dengan kampanye, kemudian menjelaskan tujuan-tujuan mereka sehingga rakyat tertarik memilih mereka. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang keempat, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal ya. Secara horizontal di dalam partai, vertikal dengan pemerintah ya. Kemudian sekarang apa sih macam-macam dominasi tadi atau wewenang? Yang pertama adalah dominasi karismatik. Ini berdasarkan kewibawaan seseorang, misalnya nabi, kiai, raja, pahlawan, dan sebagainya. Yang kedua, dominasi tradisional, yaitu melanjutkan tradisi pemimpin yang telah ada berdasarkan garis keturunan. Ya, misalnya tetua adat meninggal, kemudian digantikan anaknya. Contohnya adalah penjaga Merapi, Gunung Merapi. Di sini namanya Mbah Marijan. Ya kan, begitu meninggal yang diangkat oleh keraton adalah putranya. Nah, itu. Dominasi legal rasional, yaitu berdasarkan aturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Misalnya, presiden, gubernur itu dipilih ya berdasarkan aturan hukum yang dibuat dengan sengaja, yaitu undang-undang pemilu. Nah, seperti itu. Sekarang apa sih fungsi lembaga politik? Yang pertama, melembagakan norma melalui undang-undang yang dibuat lembaga legislatif. Dua, melaksanakan undang-undang. Tiga, menyelesaikan konflik. Empat, menyelenggarakan pelayanan umum, kesehatan, dan pendidikan. Lima, memelihara ancaman dari luar. Sekarang macam-macam lembaga politik di Indonesia ini hanya saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama DPR, cari fungsinya untuk apa? MPR, DPA. DPR Dewan Pertimbangan Agung, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPA Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, ya toh, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung. Ya, coba dicari fungsinya masing-masing ya. Oke, kemudian nanti fungsi laten dari lembaga agama juga dicari, siapa tahu besok keluar dalam PAS. Oke, sekian saja materi pertemuan kali ini. Jangan lupa ya, kerjakan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Masih ada waktu karena soal-soal itu saya buka sampai tanggal 30 November. Dan semoga sukses mengerjakan PAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.